anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Pores. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan muatan matematika tema 1 subtema 4. Nah, materi yang pertama yaitu pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam dua vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Sebelumnya itu kita tulis kalimat matematikanya atau bisa disingkat dengan KM. KM-nya yaitu banyak bunga di setiap vas, 12 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan pengurangan berulang ya. Nah, di sini ada 12 tangkai bunga mawar. Nah, 12 tangkai bunga mawar ini Bu Guru akan letakkan dalam dua vas ya. Seperti ini jadinya ya anak-anak. Jadi kita ambil dua bunga dari sini. Kita letakkan satu tangkai di vas yang pertama dan satu tangkainya lagi di vas yang kedua. Lakukan berulang sampai bunga habis. Ya, jadinya seperti ini ya anak-anak. Di sini ada 6 bunga mawar dan di sini juga ada 6 bunga mawar. Nah, bisa juga dapat dilakukan dengan pengurangan berulang seperti ini ya. Nah, di sini ada 12. 12 dari mana? Dari sini ya, dari soalnya 12. Terus dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sampai hasil akhirnya 0. Nah, 2 ini dari sini ya anak-anak. Dari sini ya. Jadinya dikurang 2, dikurang 2 hasil akhirnya 0. Setelah hasil akhirnya 0, kita hitung berapa kali pengurangan 2-nya ya. Kita hitung pengurangan 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Selanjutnya ada cara bersusun. Nah, di sini Bu Guru mempunyai soal 64 dibagi 4 ya. Sebelum anak-anak menyelesaikan soal tersebut, anak-anak harus menghafal perkalian ya. Misalnya di sini 64 dibagi 4 berarti yang diingat itu perkalian 4 ya. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kita tulis lambang seperti ini ya. Ini untuk pembagian ya. Setelah itu kita tulis 64 di dalam dan 4 di luar. Nah, langkah yang pertama yaitu bagi 60-an dengan 4. Jadinya 6 dibagi 4. Kita lihat di sini berapa kali 4 hasilnya? 6 atau mendekati 6. Nah, di sini ada 1 dikali 4. Kita tulis 1 di sini, terus kita kalikan lagi 1 dikali 4 hasilnya 4. Kita kurangkan 6 dikurang 4 hasilnya 2. Setelah itu kita turunkan 4 satuan gabung dengan 2 sehingga diperoleh bilangan 24. Nah, kita bagikan lagi 24 dibagi 4. Kita cek di sini berapa dikali 4 hasilnya 24. Nah, ada dia di sini 6 dikali 4. Nah, 6 kita tulis di sini, kita kalikan lagi 6 dikali 4 hasilnya 24 ya. Setelah itu kita kurangkan 24 dikurang 24 hasilnya 0. Setelah bersisa 0 maka pembagian selesai. Jadi 64 dibagi 4 hasilnya 16. Materi selanjutnya ada soal cerita tentang pembagian bilangan. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, di sini ada 3 cara. Yang pertama itu pahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Yang kedua, buatlah kalimat matematika yang sesuai. Dan yang ketiga, selesaikan dengan teliti. Contohnya, ibu membeli 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap piring? Kita langsung saja menyelesaikan soal tersebut dengan cara bersusun. Sebelumnya kita
menulis kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya banyak jeruk di setiap piring, yaitu 72 dibagi 6. Nah, karena pembagian 6 berarti kita harus ingat perkalian 6 ya. Caranya sama seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. 72 kita tulis di dalam dan 6 kita tulis di luar. Jadinya 7 dibagi 6, kita cari berapa kali 6, hasilnya 7 atau mendekati 7. Di sini ada 1 ya. 1 dikali 6. Berarti 1 kita tulis di atas, 1 dikali 6 hasilnya 6. Setelah itu kita kurangkan 7 kurang 6 hasilnya 1. Nah, setelah itu kita turunkan 2 gabung dengan 1 jadinya 12 ya. Kita bagi lagi ya, 12 dibagi 6. Kita cek di sini berapa kali 6 hasilnya 12 atau mendekati 12. Nah, di sini ada 2 dikali 6. Kita tulis 2 di atas terus dikalikan lagi ya. 2 dikali 6 hasilnya 12. 12 dikurang 12 hasil akhirnya 0. Setelah hasil akhirnya 0 berarti pembagiannya selesai. Jadi banyak jeruk di setiap piring adalah 12 jeruk. Selanjutnya yang terakhir ada pembagian bilangan 3 angka. Di sini Bu Guru mempunyai 2 contoh. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu 684 bagi 4. Cara penyelesaiannya sama ya anak-anak. Tulis 684 di dalam dan 4 di luar. Nah, jangan lupa perkalian 4 ya. Kita mulai dari depan. 6 dibagi 4. Kita cek di sini berapa kali 4, hasilnya mendekati 6 atau 6. Di sini ada 1 ya. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kita tulis hasilnya di sini, terus kita kurangkan 6 dikurang 4 hasilnya 2. Kita turunkan 8 bergabung dengan 2 jadinya 28. Kita bagi lagi ya, 28 bagi 4 hasilnya 7 ya. 7 kita tulis lagi di atas, terus kita kalikan 7 dikali 4 hasilnya 28. Kita kurangkan 28 kurang 28 0 ya. Tidak perlu ditulis ya di sini ya. Nah, di sini masih ada satu angka lagi ya, yaitu 4 satuan. Kita turunkan 4, terus kita bagi lagi ya, 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Terus kita kurangkan 4 dikurang 4 hasilnya 0 ya. Kalau sudah hasil akhirnya 0 berarti pembagian selesai. Jadi 684 dibagi 4 hasilnya 171. Selanjutnya ada 531 dibagi 9. Seperti biasa 531 kita tulis di dalam dan 9-nya di luar. Cara pembagiannya sama ya, cuman bedanya di sini. Di sini kan 5 lebih kecil dari 9, berarti tidak bisa dibagi 9 ya, karena lebih kecil. Berarti kita harus gandengkan dengan 3, jadinya 53 ya. 53 dibagi 9, seperti biasa kita cek berapa kali 9 hasilnya 53 atau mendekati 53 ya. Di sini kita menemukan 5 dikali 9. Hasilnya 45, setelah itu kita kurangkan 53 dikurang 45 hasilnya 8. Nah, 8 tidak bisa dibagi 9, kita harus turunkan 1 ya, jadinya 81. 81 dibagi 9 hasilnya 9. 9 dikali 9 nya 81. Jadi 81 dikurang 81 hasilnya 0. Jadi pembagiannya selesai. Di 531 dibagi 9 hasilnya 59. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru harap anak-anak menghafal perkalian ya. Perkalian 1 sampai perkalian 10. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.